Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Tambingon dari Prodi Manajemen Sore, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Saya akan memaparkan dari hasil tugas UTS PPKN saya, mata kuliah PPKN dan dosen pengampu Ibu Roza Yenita, MPD. Baik, langsung saja. Masalah identitas nasional muncul akhir-akhir ini lebih dikarenakan kekhawatiran sebagian pihak atas semakin mengikisnya kebanggaan terhadap budaya nasional, atribut nasional yang mencirikan identitas nasional. Menurutmu, mengapa kekhawatiran itu timbul dan bagaimana mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu 1. Kekhawatiran itu ada karena pada zaman sekarang ini hubungan dan pergaulan antar bangsa semakin ketat, sehingga akan terjadi proses saling meniru dan saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing. Bukan tidak mungkin budaya yang menjadi identitas kebanggaan kita akan semakin terkikis oleh karena berkurangnya kebanggaan kita akan budaya kita sendiri. Semakin kita melemahkan potensi budaya yang luar biasa di negara kita ini, yang membuat tidak berkembangnya budaya yang menjadi identitas nasional kita oleh karena budaya yang asing yang masuk dan mengacak-acak budaya kita. Cara mengatasinya secara pribadi atau individu dengan cara menyadari betapa indahnya budaya kita tanpa harus memasukkan budaya asing dalam pribadi kita, serta terus bagaimana budaya kita lahir dengan begitu beragamnya. Ketika rasa sadar dan bangga benar-benar terpatri dalam diri kita akan benar-benar tahu betapa indahnya budaya yang kita di mata dunia. Adapun pemerintah lebih tegas dalam memprotek budaya yang menjadi identitas nasional kita dengan cara membuat acara bagaimana budaya kita dapat terlihat di mata asing, sehingga dunia mengakui bagaimana budaya kita mampu membuat kesan indah yang menjadi jati diri bangsa kita. Contoh yang saya akan ambil yaitu pada beberapa bulan lalu di saat kemerdekaan ada postingan YouTube yang diposting oleh Alfirez yang bagaimana itu cara dia mengimplementasikan bagaimana dia mencintai budaya negara Indonesia kita sendiri. Boleh dicek teman-teman, di YouTube-nya itu adalah Wonderland Indonesia. Baik, selanjutnya, oleh karena itu diperlukan identitas nasional. 2. Bagaimana proses pembentukan identitas nasional? Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan panjang di antara warga bangsa-bangsa negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam negara umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang tentu saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa lain. Inilah yang menyebabkan sebuah negara bangsa yang baru merdeka mengalami pertikaian intern yang berlarut-larut demi untuk saling mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional. Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan disepakati apa-apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Bisa dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya, kecuali pada saat proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan di antara warga bangsa. Proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Ramlan Surbakti, faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi satu ada primordial. Faktor ini meliputi kekerabatan atau darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal atau homeland, bahasa dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Yang kedua ada sakral, berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.
agama, dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh itu kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Yang berikutnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan, atau unit in diversity. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku, bangsa, adat, ras, dan agamanya. Berikutnya ada sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Berikutnya ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan. Setiap orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Berikutnya ada kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa berupa lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat, kerja, dan perilaku. Lembaga politik dapat mempersatukan orang sebagai satu bangsa. Yang ketiga, ada wujud dari identitas nasional. Antara lain adalah patriotisme dan nasionalisme. Jelaskan perbedaan keduanya dan bagaimana keduanya dapat membentuk identitas nasional. Jadi untuk membentuk identitas nasional diharuskan adanya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Berikut perbedaannya. Perbedaan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme merupakan sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Untuk patriotisme merupakan suatu sikap rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi identitas bangsa atau national identity sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan dengan tanah air atau ibu pertiwi. Yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Ketika sikap nasionalisme dan patriotisme terpatri dalam setiap individu bangsa Indonesia, bukan tidak mungkin bagaimana budaya kita dapat dilihat di mata dunia sebagai suatu keindahan dan potensi besar yang dapat memajukan bangsa ini. Sikap cinta terhadap budaya kita serta rela berkorban apapun agar budaya kita tidak diakui oleh negara lain, tapi tetap memperjuangkan bagaimana budaya kita tetap menjadi jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, ada wujud negatif dari identitas nasional, yaitu chauvinisme. Jelaskan mengapa sikap ini negatif, pengaruhnya terhadap identitas nasional. Yaitu karena chauvinisme merupakan sikap rasa cinta dan bangga yang berlebihan, sehingga menganggap negara lain lemah, di mana kecintaan serta bangga yang berlebihan dapat memicu kebencian serta perkelahian antara pihak atau kelompok atau bangsa dan negara. Rasa berlebihan itu sendiri dapat menurunkan martabat atau mencoreng identitas nasional itu sendiri yang terbentuk
karena proses yang panjang dan faktor-faktor luar biasa yang membentuknya. Kemudian yang kelima berikutnya ada terkadang identitas nasional berseberangan dengan identitas pribadi. Bagaimana sebaiknya menurut saudara mengharmonisasikan kedua hal tersebut sehingga bisa berjalan berdampingan? Yaitu ketika identitas nasional berseberangan dengan identitas pribadi, cara mengharmonisasikan keduanya agar bisa berjalan seimbang adalah dengan cara menumbuhkan sikap nasionalisme sehingga kita mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dengan menyadari bahwa identitas nasional terbentuk karena kita bangga akan identitas bangsa kita yang menjadi cerminan bagaimana kita bersikap sesuai suku, budaya, bangsa, dan agama dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Baik, kesimpulannya, identitas nasional sebagai kebudayaan nasional penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana untuk implementasinya? Implementasi identitas nasional senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Implementasi identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, keamanan harus tercermin kembali lagi ke dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Baik, cukup sekian. Itu saja yang saya dapat paparkan dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.